Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fan pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, yang pastinya mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya seperti biasa, sebelum melanjutkan sinopsis alur cerita buku harian seorang istri yang tadi malam, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tidak lupa pula loncengnya supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, tonton terus, jangan sampai putus di tengah jalan. Seperti yang telah kita ketahui, jika sinopsis tadi malam yang dimana Pasha bersama Lucky dan Dewi untuk merencanakan pembebasan Dewa Juni, Dewa Nana, dan Lia, namun semua rencana yang direncanakan itu tidak ada hasilnya, alias gagal total. Karena setelah Pasha dan teman-teman pergi ke markas si Tony, yang kemarin di situ ada Dewa, Nana, dan Lia, namun sekarang sudah gak ada di tempat situ. Akhirnya mereka pun kecewa, apalagi Pasha yang begitu marah-marah menyalahkan dirinya, yang dimana dirinya tidak langsung secepatnya ke tempat itu. Singkat cerita, akhirnya Pasha dan kawan-kawan pun pulang ke tempat Mas Dewa. Namun di tengah-tengah di perjalanan, tiba-tiba Pasha dan Lucky melihat komplotan si Tony, yang dimana di situ ada mobil ambulan. Lalu Pasha pun yang mencurigai perlakuan si Tony dan anak buahnya. Lalu Pasha pun turun bersama kawan-kawannya. Begitu turun, Pasha dan lainnya malah dilecehkan sama si Tony dan anak buahnya, diketawain. Pasha pun yang merasa diremehkan langsung bertengkar dengan mereka, anak buah si Tony, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang begitu menakutkan. Dan akhirnya Pasha pun dan kawan-kawan pun berhasil mengalahkan bala si Tony. Dan ternyata setelah diketahui di mobil si Tony itu ada Tante Merlin yang sedang pingsan. Pasha pun merasa curiga kalau ini adalah perbuatan si Tony yang begitu licik dan jahat. Akhirnya Tante Merlin pun langsung dibawa ke mobil Lucky dan pergi dari lokasi itu, dikarenakan si Tony dan kawan-kawan sudah pada kalah, alias sudah ngagoler semua. Dan setiba di rumah Pajar pun masih ada di rumahnya. Bahkan Pajar pun merasa kaget dan merasa senang jikalau ibunya Tante Merlin bisa diselamatkan oleh Pasha dan kawan-kawannya. Lama kemudian Tante Merlin pun dibawa ke kamar, dan di situ Pajar dan Pasha termasuk Lucky dan yang lainnya pun ngobrol-ngobrol soal keadaan Lia dan Dewa termasuk Nana. Di sisi lain, ketika tengah-tengah ngobrol, Pajar yang menerima SMS dari si Mr. Ronai, si Mr. Topeng itu, yang isinya soal ancaman. Pajar pun yang tidak mau diketahui oleh Pasha dan lainnya segera keluar dan menelepon si Mr. Ronai itu, alias Mr. Topeng, yang dimana isi dari telepon si Mr. Ronai itu adalah sebuah ancaman tentang Lia. Jikalau kamu pingin Lia selamat, bawa Junior dan bawa uang sebesar 2 miliar. Di situ pun Pajar setuju atas keputusan Mr. Ronai. Namun Pasha yang mendengarkan atas ceritaan Pajar, Pasha pun langsung menghampiri dan apakah Kak Pajar perlu bantuan saya, kata Pasha. Pajar pun yang serba bingung. Pajar pun tidak mengasih tahu soal kejadian itu. Namun gak lama kemudian tiba-tiba ada sebuah paket yang dimana pas dibuka ternyata isinya adalah rambutnya Lia menurut Pajar. Dan itulah Pajar semakin khawatir keadaan Lia.
bahkan semakin dendam terhadap si Mr. Onai itu alias si Mr. Topeng. Singkat cerita, Pasha dan lainnya pun pulang dari rumah Pajar. Pajar pun gak lama lagi langsung pergi dari tempat itu sambil mengambil uang, meskipun uangnya hanya tinggal sedikit lagi, cuman hanya 5 miliar. Pajar pun mengambil uang 2 miliar dan berangkat ke tempat si Tony. Pas ke tempat si Tony, tiba-tiba Pajar dijebak oleh si Tony. Pajar pun mengetahui kalau soal jebakan itu. Gak lama kemudian Pajar pun melawan para si Tony yang ada di situ. Namun dikarenakan banyaknya teman-teman si Tony, Pajar pun kalah hingga terpapar di situ. Uangnya pun diambil oleh si Tony. Gak lama kemudian si Tony pun menelepon si Mr. Topeng itu alias Mr. Roni, yang dimana uangnya sudah didapatkan. Lalu si Tony pun menemui si Roni. Namun di sisi lain, si Priska yang melihat Tony yang menelepon dengan si Roni, Mr. Onai, Priska pun mengikuti si Tony. Dan setiba pertemuan antara si Tony dan si Roni, ternyata Priska mengetahui jikalau Mr. Topeng itu adalah si Roni. Di sisi lain, Nana dan Lia yang masih tertahan, masih disekap di tempat markas si Tony. Di situ pun Nana minta tolong, namun Lia yang mendengarkan pertolongan Nana, Lia pun langsung menyautnya. Kata Lia, "Oh, Nana ada di situ." "Iya, apa ada sini?" kata Nana pun begitu. Dan singkat cerita, Nana pun disuruh oleh Lia untuk men-Sherlock lokasi itu dan dikirim ke Neta. WA Sherlock pun akhirnya sampai ke HP Neta. Namun ketika Neta sedang memasak, yang disitu bersama si Alia yang sedang menggendong Junior, tiba-tiba HP si Neta ada di dekat si Alia. Yang jelas, yang pastinya dibuka oleh si Alia. Pas si Alia melihat WA itu dari Nana, secepat mungkin si Alia menghapusnya supaya tidak ketahuan oleh Neta. Apalagi itu WA tentang share lokasi yang dimana Nana dan Lia disekap di situ. Alia pun berharap Lia dan Dewa termasuk Nana kalau bisa mah mendingan mati aja biar Junior milik si Alia, katanya. Neta pun yang melihat si Alia yang sedang memegang HP dirinya, langsung Neta pun memarahi, "Kamu jangan megang-megang HP gua," kata Neta. Gak lama kemudian HP-nya pun diberikan, namun ternyata WA dari Nana sudah dihapus oleh si Alia. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri tadi malam, yang dimana Dewa, Nana, dan Lia masih belum bisa diselamatkan. Mungkin ada beberapa faktor atau halangan yang bisa menyelamatkan Dewa, Nana, dan Lia. Yang jelas Dewa, Nana, dan Lia pasti akan selamat. Mudah-mudahan nanti malam Dewa, Nana termasuk Lia bisa selamat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Saksikan terus buku harian seorang istri di SCTP 1 untuk semua jam 21.10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.